Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah tanggal 28 April, hari Minggu ya, jam 8.30. Pagi-pagi kita iseng-iseng nih, lihat-lihat persiapan buat minggu terakhir. Jangan lupa ngopi-ngopi dulu. Masih dalam rangka belajar ngulik-ngulik investasi di pasar modal, gimana caranya bisa bertahan lama gitu ya, walaupun masih boncos, walaupun masih nyangkut, tapi semangat belajar tetap membara. Jangan pernah menyerah teman-teman ya. Makin kita ulik, nanti makin kita tahu celah-celah kiat-kiat berinvestasi di pasar modal itu seperti apa. Nah, di bulan April ini ada yang menarik ini ya, beberapa emiten ini mengalami sentimen negatif ya, dijual oleh asing nih. Ada Telkom dengan berbagai macam rumorsnya, terutama Telkom ini karena ada momen Starlink mau dicoba di IKN ya. Jadi buat teman-teman yang mau berinvestasi di sektor telekomunikasi, nah itu harus mencermati tentang dinamika perubahan disruption gitu ya di bidang telekomunikasi dengan dengan isu utamanya adalah dampak dari si Starlink itu. Nah, gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih awam tentang dunia telekomunikasi dan tren kedepannya, itu bisa lihat channelnya YouTube siapa namanya ya? Aduh lupa. Dr. Indriawan itu ya. Indriawan Nugroho. Nah ini ya, Indriawan Nugroho kalau nggak salah ya. Dulu pernah di channelnya itu ngebahas tentang telco. Nah ini bagus ya. Nah ini adalah obrolan dengan Pak Arif. ClickUp is dengan Pak Arif Mustain ya. Ini mantan direkturnya Indosat, tapi dia orang Telkom. Nah kalau buat yang pingin all-in-one productive. wah ini gimana nih caranya nih, ada iklannya ya. Jadi di obrolan ini adalah ada satu bahasan tentang perusahaan telco ketar-ketir karena ada ini disrupsi to the core ya. Dari paparan Pak Arif ini nanti teman-teman bisa ngelihat musuh utama dari pemain-pemain di telekomunikasi itu siapa ya. Karena kalau kita gali di bisnis telekomunikasi, selain memang perkembangan teknologinya itu sangat-sangat kencang ya, juga ini sangat-sangat regulasinya sangat ketat gitu ya. Jadi kalau dia nggak comply dengan regulasi, bisa-bisa kalau Telkom yang kena, itu urusannya dengan KPK ya. Ingat kasusnya IM2 dulu, Indosat anak perusahaannya Indosat IM2, ketika aturan regulasinya belum firm gitu ya, masih abu-abu, itu pun bisa jadi kasus ya. Indosat harus bayar, dianggap ngerugiin negara 1 triliun atau berapa tuh, sampai IM2-nya dilikuidasi ya. Nah ini plus minusnya bisnis di telekomunikasi. Software where you can manage everything and anything. Nah, kita skip. Kali ini kita akan ngomongin tentang industri telco yang lagi rame banget nih. Kenapa? Ini wajib buat teman-teman yang mau hunting saham-saham di Telkom, Indosat, Excel untuk menambah wawasan tentang masa depan bisnis Karena Telkom. bisnis legasinya itu udah mulai ke-disrupt dengan bisnis digital, ya nggak? Okay. Udah gitu, ketika masuk digital pun ini udah mulai nih direcokin sama OTT, over the top ya. Ada Facebook, kemudian ada Netflix dan lain sebagainya. Dan sekarang ini ya teman-teman ini kan terusnya ya. Nanti
ada di bahasan itu ngambil dari yang di luarnya di. Karena gini, ini juga jadi tantangan gini. Sebentar lagi ketika Apple udah nggak mau dimasukin SIM card, terus gimana? Nah, ada satu lagi, SIM card gitu ya. Jadi nanti bisa jadi handphone itu tanpa SIM card ya. Jadi kayak eSIM gitu. Jadi kalau mau ganti-ganti operator, nggak usah cabut buka SIM juga. Itu ini apa namanya? Bahasan yang terkait dengan bisnis telekomunikasi secara global di channel ini ya, yang satu. Kemudian yang kedua nih, nah ini yang bikin kenapa trennya si saham Telkom ini dalam 3 tahun lah ya mungkin, atau setahun ke depan, setahun ke belakang ini nyungsep nih dari level 4 ribuan sampai ke 3.000. Ini setelah JP Morgan mengeluarkan analisa bahwa Starlink itu bakal punya dampak yang signifikan kepada bisnisnya si Telkom ini. Wow, di mana lagi sewa Kita tunggu bentar ya, ini nggak bisa di skip ya. Nah, nih. Ini dua paparan bahasan tentang Telkom Bisnis dan telekomunikasi Starlink. di Indonesia segera memasuki babak. Ini wajib kita dengar kalau teman-teman mau beli saham Telkom, khususnya untuk jangka panjang ya. Jadi Baru. nanti Starlink, perusahaan telekomunikasi milik Elon Musk, dikabarkan akan dampaknya seperti apa ke Telkom. Nah, bisa teman-teman lihat dari bahasan di channelnya Dr. Indrawan Nugroho. Nah, karena kita nggak akan bahas tentang YouTube ini, kita bahas lagi tentang nabung saham gitu ya. Kita bakal nabung saham. Saya lagi orat-oret karena setelah saya amati, selain Telkom ini ada juga sahamnya Astra. Ini juga sama nih. Kalau si Telkom itu terpengaruh oleh adanya isu Starlink, tapi kalau si Astra ini dipengaruhi oleh si mobil listrik BYD yang udah mulai masuk ke pasar Indonesia dan rencananya mau invest. Ya, jadi ada Telkom, kemudian Astra, kemudian tadi saya lihat PTBA juga nih lagi nyungsep juga ya. Kemarin sempat di 3.000, sekarang 2.800. Nah, ada 3 saham mungkin yang di minggu besok kita akan gali untuk mencermati nih potensi nabung atau hunting dividennya ya. Hunting dividennya nih. Kenapa? Karena si Astra, kalau dari data tahun lalu nih, ada PTBA, dividen per share-nya 1.000 perak. Ada Astra juga ya. Ini yield-nya termasuk tinggi. Kemudian LPP ini udah, tinggal besok Senin kita payment date. Telkom dan beberapa saham lainnya. Jadi dari pengalaman kita tahun lalu ya, untuk hunting dividen, hunting saham yang berdasarkan dividen base, maka kita harus punya database saham mana saja yang dividennya itu besar, tinggi yieldnya. Ya, ini adalah strategi mengetin harta karun di pasar modal. Nah, dulu pernah kita summary-kan dari beberapa uji coba yang tahun lalu saya coba dividen-dividennya kita hunting. PTBA masuk, LPP ini udah, kemudian Astra nih. Astra juga ini menarik, tapi kita bahas Telkom dulu ya. Jadi PTBA, Astra, Telkom, HAIS ya, ini nih lolos nih. Saya nggak sempet masuk ke HAIS karena kemarin agak kepleset gitu ya. Padahal udah kita bahas HAIS ini dari beberapa kali bahasan, termasuk FVCT juga ternyata meroket ya, udah 140, sempat ke 150. Waduh, ini dua bahasan yang malah saya nggak menikmati. Tapi dari situ
kita nih bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita bahas itu ternyata inline gitu ya, bahwa ujung-ujungnya adalah fundamental yang harus kita pegang. Nah, jadi kita akan fokus di mungkin awal Mei untuk ngincer PTBA, Telkom, dan Astra. Astra ini 30 minggu depan ya, Rups. Jadi ini udah member nih, udah deket. Telkom mungkin Mei akhir, PTBA ini belum kelihatan, mungkin Juni kali ya. Nah, jadi koleksi atau target koleksi sahamnya harus based on dividen ya, biar kita lebih aman. Karena dividen itu kan penyelamat gitu ya. Kalau harganya turun, nah penyelamatnya adalah dari dividen itu, asal kita tidak cut loss. Sebentar. Kenapa dividen? Gitu ya. Nah ini, kenapa sih kita harus pilih saham-saham yang ada dividennya? Nah, ini dari sini, dividen itu adalah pengaman teman-teman ya. Karena tiap tahun perusahaan-perusahaan dari keuntungannya itu akan membagikan dividen, sehingga dividen itu yang dibagikan kepada para investor pasti sebagiannya adalah akan direinvestasi lagi, akan dimasukin ke pasar modal lagi gitu ya. Jadi kalau orang yang misalkan udah pernah kayak saya nih, misalkan kemarin udah pernah dapat saham dari beberapa saham ini pasti berarti ke depan saya akan beli lagi saham-saham ini. Nah, reinvestasi lagi dari dividen yang pernah diterima di tahun sebelumnya. Nah, ini yang menjelaskan skema ini ya, kenapa indeks saham itu dalam jangka panjang akan naik terus ya. Populasi penduduk makin tinggi. Nah, ini bisa kita cermati di mana generasi anak-anak muda sekarang udah melek investasi ya, baik saham, kripto dan sebagainya, sehingga ataupun di anak-anak usia sekolah ini udah mulai tertarik untuk berinvestasi. Nah, sehingga dari sini, dari jumlah populasi penduduk, jumlah investor sahamnya juga naik, maka duit dari orang-orang ini bakal diinvestasikan di berbagai sarana investasi. Cuma sayangnya memang sarana investasi ini masih terbatas ya, cuma saham, reksadana, emas, properti, mungkin sekarang kripto gitu ya. Nah, nanti dalam jangka panjang mereka punya penghasilan, ada pendapatan berupa gaji, sewa, warisan atau apa. Nah, ini juga akan dimasukkan ke aset investasi itu gitu ya. Ini yang menyebabkan si harga sahamnya itu dalam jangka panjang akan naik terus, karena modal yang dimasukkan di pasar modal atau pasar kripto ataupun reksadana itu pasti naik terus karena aset kelasnya terbatas gitu ya. Aset investasi itu lagi tidak ada aset kelas baru, kecuali sekarang orang lagi ribut kripto, lagi ribut Bitcoin gitu ya. Seturun-turunnya indeks pasar modal, tapi ini menjadi pilihan bagi lembaga-lembaga dana pensiun, lembaga keuangan untuk berinvestasi gitu ya. Jadi orang duit dana pensiunnya tetap diinvestasikan di pasar modal. Nah, inilah kenapa motivasi dividen ini sangat menarik, sangat harus jadi apa ya? Jadi pondasi yang kuat kali ya, biar kita nggak terombang-ambing gitu. Apalagi dengan pemahaman kita tentang finansial, investasi ataupun pasar modal masih minim. Sebaiknya kalau mau investasi ke saham-saham yang memang membagikan dividen gitu ya. Oke, ini dulu meskipun dividennya cuma cilik-cilik, tapi karena uji coba nih ya, bisa jadi pengalaman kita buat di tahun berikutnya. Ternyata dividen itu seperti ini. Jadi buat yang pertama kali teman-teman baru
mengenal pasar modal, bisa hunting dividen mana saja yang akan dibagikan di bulan Mei gitu ya, karena itu ada akhir bulan April. Nah, kalau di Stockbit yang buat public Stockbit tinggal lihat di sini, silakan nanti di hunting dari jadwal ini. Nah, ini kita lihat cum date mana aja yang nanti bakal jatuh tempo dalam waktu dekat. AALI Mei, Astra nih belum, karena belum RUPS. Nah, paling update di 6 Mei. Cimori ya. Cimori udah 5.000 nih. Udah naik. Kalau udah naik kayak gini, dividen segini ya sebaiknya kita hindari aja. Kita cari yang cum date-nya mungkin jatuh di Juni atau Juli ya, yang belum RUPS seperti si PTBA itu. Nah, PTBA nih ya. PTBA ini kemungkinan di Juli ya, dengan dividennya ke tahun dulu sih 1.000 perak ya, lumayan gitu. Hampir 20%. 2002 688, di 2023 ini 1094. Ya minimal tahun sekarang mungkin balik ke sini juga lumayan ya, masih di sekitar segini nih, 20%-an. Kalau misalkan harga sekarang itu segini, 23%, lumayan ya. Jadi itu ya teman-teman, kita fokus untuk huntingnya ke sini, memilih portfolio berdasarkan dividen yield. Kita nabung di saham-saham yang dividen yieldnya tinggi. Saya udah identifikasi beberapa saham yang tahun lalu saya uji coba. Ada LPPF, ada Pegas, ASI, Telkom, FWCT ini normal-normal aja, artinya di bawah 5% atau di bawah 4%. Yang jumbo-jumbo ini rata-rata di atas 9 atau 10% ya. Kemudian Astra termasuk indeks saham dengan dividen tinggi. Oke. Jadi nabung sahamnya seperti ini. Investasi saham akan lebih mudah dengan mencari saham yang sehat dan saham yang selalu membayar dividen ke dalam portfolio saham kita. Jadi dari proses ini nanti kita akan lebih fokus nih investasinya kemana, biar dapat gajian dividen lebih nyata gitu ya. Karena dari setahun kemarin masih tergoda buat jadi kutu loncat gitu ya, nggak istiqomah, akhirnya ya ujung-ujungnya sih susah gitu ya, susah untuk mendapatkan maksimal dan ketenangan gitu ya. Nah, jadi belajar investasi sekeluarga itu seperti ini ya. Tiap anggota keluarga kita bikinin rekening RDN-nya, kita diskusi bareng, kita belajar bareng. Jadi dalam satu keluarga nih, insya Allah bakal punya fondasi yang kuat, tahu caranya mengutin harta karun di pasar modal. Dari ratusan triliun dividen di pasar modal, kita ini nih yang jadi rakyat jelata kebagian berapa ya. Tiap tahun ada 200 triliun lebih dividen yang dibagikan di pasar saham gitu ya, pasar modal. Nah, tinggal kita hitung-hitung aja nih, misalkan kebutuhan sebulan kita dividen berapa atau biaya hidup berapa ya. Biaya hidup misalkan per bulan 5 juta, setahun 60 ya, berarti target dividen ini 60 juta. Untuk jangka panjang kita harus dapat segini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya baru deh kita bahas ya. Gimana caranya kita meraih target gajian dividen biar dapat per tahunnya 60 juta ini atau per bulannya 5 juta dari rekening dana nasabah yang kita miliki dari tiap anak, istri, cucu
dan sebagainya. Meskipun cuma dividen cuma 29.500.000, tapi dari sini kita bisa agak tenang kalau anak-anak kita udah tahu caranya mengutin duit gitu ya. Kerja belum tentu gitu ya, bisa seumur hidup kena PHK segala macam. Mendingan kita belajar mengutin dividen di pasar modal seperti ini. Oke, sekarang gimana caranya kita belajar dikit-dikit biar bisa dapat dalam setahun ini dividennya nih 60 juta gitu ya. Terlepas dari modal gede atau enggak, nah itu mah urusan apa rezeki lah ya. Yang pertama tentu kita harus tahu saham-saham apa yang akan kita bidik ya. Tadi berdasarkan dividen base gitu ya, ada Telkom itu masuknya ke infrastruktur ya. Infrastruktur ada infrastruktur telekomunikasi, ada Indosat, Mtel dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa banding-banding ini dari data seperti ini ya. Kita kelompokin. Nah, ini tanda boncos dan tidak boncos itu artinya dari uji coba setahun lalu nih saya masih boncos di saham ini. Yang selamat di sini, yang nggak kena dividen trap gitu ya. Kayak Merck. Ini bidang kesehatan. Nah, untuk bidang telekomunikasi yang profit di sini ya. Ini selamat nih untuk telkonya ya. Yang tidak profit kena dividen trap ternyata si Bali Tower Indo. Nah, ini database seperti ini kita harus agak-agak miara data ya, harus rada ngulik data lah gitu ya. Nah, termasuk satu yang kena di full call auction ya. Saya ada saham Zata. Zata itu kena di FCA. Ini juga Zata ini agak aneh nih ya. Padahal dia masih laba 9 miliar tapi harganya nih OTW ke 1 rupiah. Nanti kita bahas lah ya. Kita akan bahas tentang si TLKM. Kenapa TLKM? Ya, karena nanti kalau kita explore bisnis telco, nanti kita bisa lihat apakah Indosat, Excel, ataupun Mtel itu juga bisnisnya seperti apa. Jadi sekali dayung kita bisa belajar beberapa emiten ya. Nah, untuk outstanding sekarang saya mulai nabung sahamnya dengan 6 lot ini ya teman-teman ya. Untuk di Telkom nabung saham dia. Jadi dari beberapa uji coba terkait si Telkom ini. Nah, ini dia nih ya. Kalau kita lihat ini kondisi saham Telkom di harga terakhir 30 ya. Closing hari Jumat kemarin dia di 30. Ini kita lihat nih key statistiknya. Harganya ada mana ya? Lihat harga tuh di mana? Oh, ini dia nih. Nih, kita lihat teman-teman ya. Price return paling tinggi dalam 52 minggu terakhir di 4040, terendah di 2960. Jadi si Telkom ini saat ini lagi ada di titik rendahnya ya. Lagi boncos-boncosnya ini kalau yang megang Telkom di jangka waktu yang setahun kemarin misalnya udah turun lebih dari 31% dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi nanti kalau kita nabung saham dengan asumsi mudah-mudahan harganya bisa balik lagi ke 3.500, 4.000 ya. Sentimen negatifnya udah hilang, mudah-mudahan kita bisa dapat
double gitu ya, dividennya dapat, dari kenaikan harga juga dapat. Nah, sistematikanya seperti biasa, saya mulai jadi asumsi target nabung sahamnya itu adalah ketika tahun pertama dividen ya. Nah, misalkan nih harga sahamnya kan 3.000 kali 100 berarti kan 300 ya. Berarti dividennya itu harus equal dengan satu lot saham gitu. Jadi asumsinya gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini nih. Target dividen untuk awalan kita nabung saham di 300 ribuan. Nah, 300 ribu ini dengan asumsi dividen besok di level 175, berarti lot yang kita butuhkan untuk nabung saham adalah 18 gitu ya. Jadi dengan 18 lot saham di bulan pertama kita investasi, maka dividennya nanti kita dapat 300.000 atau sama dengan satu lot. Satu lot itu nanti yang di reinvestasi gitu ya. Nah, kita asumsikan kita mulai 18 lot yaitu di bulan April ini. Nabung saham, ini masih PPF ya, kita rubah dulu. Nah, jadi kalau udah punya framework berandai-andainya seperti ini nih, udah enak teman-teman, tinggal kita ganti aja emitennya nih. Oke, dari sini ya kita mulai nabung saham ini di bulan April ya, masih ada tersisa 1-2. Nah, jadi nanti dividennya Matahari bisa kita masukin nih buat nambah portfolio di Telkom ini ya, atau di Astra. Oke, jadi targetnya kita nabung saham selama 25 bulan ke depan atau 2 tahun sampai 2026. Total selama 25 bulan adalah 45 lot ya. Kemudian di awalan kita butuh modal segini 5 jutaan. Kemudian alasannya karena potensi dividen yield dari saham Telkom ini lumayan di atas 5% ya. Kalau dividennya di 175 dan harganya masih 3 ribuan. Kalau harganya makin turun berarti yieldnya makin tinggi. Oke. Jadi di tahun awal kita butuh modal buat beli sekitar 5 jutaan. Nanti kita nabung, saya cuma planning nabung 1 lot aja nih tiap bulan ya, seperti biasa. 1. Ini 2 karena asumsinya di bulan Juni kita udah dapat dividen tambahan sebesar 1 lot itu ya. Dari sini nih. Nah, kita dapat dividen 300.000, kita langsung belikan untuk nambah tabungan kita. Tabungan rutinnya 1 lot tiap bulan ditambah dari dividen 1 jadi 2 ya. Awalnya 18, tiap bulan tambah 1 sampai nanti di bulan ke-25 kita dapat sekitar 45 lembar 45 lot targetnya ya. Seperti itu. Harganya saya flat aja di 3 ribuan gitu ya. Harga asumsinya 3.000, nanti di ujungnya proyeksi kita misalkan target 2 tahun kemudian di 3.500 lah gitu ya. Nah, kalau ini optimis pesimis ya tinggal ganti-ganti aja ya. Apakah kita yakin ini naik lagi atau turun lagi, nah itu nanti dari hasil analisa si saham Telkom itu seperti apa. Oke. Jadi kita cuma nyisihkan duit 300.000 aja selama 24 bulan ke depan. Nanti asumsinya selama tiap tahun kan kita dapat dividen ya. Kita dapat dividen berarti April. Nah, nanti di sini kita dapat di mana nih ya? Nah,
Juli 2025 kita bakal dapat dividen juga, tapi udah nambah ya. Awalnya 18 ditambah tiap bulan 1 lot, berarti ditambah 12 kan, 12 sekitar 30. Nah, ditambah dividen di tahun kedua jadi 33, nanti di tahun 2026 totalnya 45 gitu ya. Jadi di 2025 nih ada tambahan 2 lot dari dividen gitu ceritanya. Nah, dari tiap bulan 300 total mungkin kita butuh duit segini ya. Total tabungan kita selama sebulan nabung 13,8 juta. Kemudian dividen yang kita incer atau kita proyeksikan dapatnya tahun pertama 300, tahun kedua 600, tahun ketiga 1 juta gitu ya. Jadi total dari dividen 2 jutaan. Nanti di akhir 2026 ya, ketika periode investasinya kelar dan kita katakanlah mau lepas, proyeksinya kita lepas harganya kita harapkan di 3.500, sehingga dapat segini lah ya. Dari 45 lot kita lepas 15 juta, sehingga netnya dari investasi itu 4,1 juta, alias return dari nabung saham kita targetnya 30% dalam jangka waktu 25 bulan gitu ya. Nah, ini nih. Jadi target nabung 45 lot, target harga saat ending period nabung saham 3.500, alias nilai pasar nanti di April 2026 15, modal belinya segini, dapat potensial profit 2 juta dari dividen 2 tambah 2 totalnya 4 ya. Ini harga proyeksi dividen per share-nya. Asumsinya tahun pertama segini, kedua segini, ketiga segini. Asumsinya ya. Dari mana asumsinya? Ya ini asal aja. Masa dividennya turun? Nggak mungkin lah ya. Telkom itu salah satu BUMN yang jadi target sapi perahnya pemerintah gitu. Jadi dividennya harus naik terus walaupun pendapatannya turun gitu. Jadi return on investmentnya dapat 4 dibagi modal 13 sekitar 30%. Itu adalah skema hitung-hitungan di atas kertas konsep untuk nabung saham di Telkom, biar nanti kita punya gajian tahun pertama segini, tahun kedua segini, tahun ketiga segini. Kalau mau dilanjutkan sampai tahun selanjutnya diwarisin ke anak cucu, ya tinggal beli lagi aja, lanjutin nabungnya ya gitu ya. Jadi ini adalah konsep nabung saham yang bakal saya aplikasikan, bakal saya terapin biar anak cucu nanti ngerti biar jadi kayak Sandiaga Uno gitu ya. Ini dari kalkulasi. Kemudian apakah nanti bakal kena dividen trap? Nah, kalau dividen trap, maka kita lihat nih, dengan harga saat ini di 3030 dari data historikal ya, dari transaksi yang pernah saya lakukan ini sekitar 38 kali transaksi ya. Di transaksi yang saya miliki itu harga terendahnya adalah di 3090 gitu. Sementara harga pasar sekarang 3030. Jadi ini udah rendah banget ya. Nah, kalau udah rendah banget, nah ini kelihatannya sih ini cukup aman nih buat project dividend hunter. Peluang untuk terkena dividend trapnya ini lebih rendah dibanding yang kemarin kasus si Matahari ya. Karena Matahari ketika menjelang kumdet itu harganya udah naik, sementara ini masih jauh dari harga kumdet. Jadi kalau kita beli di harga 3000-an ini masih ada koridor aman gitu ya. Tapi nanti kalau menjelang kumdet ternyata
dia naik ke 3.100, 3.200, ya berarti ini bakal beda lagi nih ceritanya ya. Oke, dengan modal 6 ini harusnya nih totalnya ya masih 6 lah ya, masih 6. Modal dari berapa ya? Awal 18 ya, benar-benar. Modal yang dibutuhkan tadi awalan adalah 18 ya, 18 lot. Kemudian dividen target 175, berarti dividennya 315, alias kita reinvestasikan menjadi 1 lot. Ini dari hitung-hitungan apakah ini dividen trapnya bahaya atau enggak gitu ya. Kalau dari data yang saya miliki, ini kayaknya relatif aman nih, kecuali kalau ternyata nanti harganya asing bakal jual terus sampai 2.000 atau 1.000, ya beda cerita ya. Tapi itu enak, berarti nanti dari 300.000 yang kita beli di sini, berarti jumlah lotnya makin banyak kan, dividennya malah makin gede yieldnya gitu, kalau harga si saham Telkomnya makin boncos. Itu dari skema skema kita nabung sampai 25 bulan ke depan. Nah sekarang gimana sih si bisnis Telkom itu sendiri? Ini saya baru otot-atot dikit ngelihat kinerja dari Telkom ya, belum sampai eksplor detail, baru sebagian aja karena agak banyak juga yang harus dipelajari terkait dari Telkom Group ini, karena dia kan grup ya, jadi banyak sekali segmen anak perusahaannya. Nah tapi secara sekilas mungkin dari hasil earning call Q1 2024 kita bisa dapat informasi kira-kira ya seperti ini. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya, 52 masih oleh pemerintah, 47% ini oleh publik, dan katanya nih mayoritas adalah publiknya itu investor asing. Makanya sekarang ketika asing banyak kejual, ini langsung ngedrop gitu ya. Investor lokalnya nih dikit, lebih banyak ini jadi mainan investor asing. Nah ini adalah tema kita ya. Gajian dari dividen itu impossible but doable atau doable but impossible, yang mana nih? Silahkan pilih. Nah ini alur ceritanya ya, kita masih di sini masih melakukan analisa fundamental terhadap saham Telkom. Nanti terkait isu Starlink dan juga nanti investasi di saham Goto ini juga jadi yang harus kita pelajari di 2024. Ini pengaruh dari Goto nih kayak apa, karena 2023 dia kan masih loss gitu ya, investasi di Goto-nya masih investment loss. Ini juga menarik nih untuk mencermati bisnis segmen dari si PT Telkom Indonesia ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada Telkomsel, ada Mitratel gitu ya, ada banyak sekali perusahaan yang bisa mempengaruhi keseluruhan kinerja Telkom sebagai grup gitu. Bagaimana nanti Starlink mempengaruhi Telkomsel, Starlink mempengaruhi bisnis towernya di Mitratel, itu juga bakal menarik ya. Apakah kerajaan Telkom ini bakal runtuh gara-gara si Starlink? Ini masih sampai gitu aja. Ini ya, ini yang saya dapatkan dari earning calls tapi ini yang 2022 nih teman-teman. Jadi secara global bisnis telco ya seperti ini nih ya, ada sentimen negatif turun terus ya, atau dibilang pertumbuhannya udah stagnan ya, revenue growth-nya nih udah stagnan terutama di sektor mobile service ya. Jadi perusahaan-perusahaan telco sekarang mulai ngelirik yang namanya data center ya, dengan adanya artificial intelligence dan sebagainya, maka data center itu menjadi stream mesin revenue yang baru. Nah itu juga jadi catatan ya. Ini beberapa isu dari
earning calls di tahun lalu nih ya. Memang trennya nih turun. Yang keduanya juga di sini pendapatan dari mobile juga mulai stagnan, tidak ada growth yang signifikan. Makanya harga sahamnya ini direspon turun terus. Nah, tapi yang menarik adalah framework tentang value creation dari Telkom Group ini nih ya. Dari periode Covid di sini ya, ada reorganisasi, ada transformasi dan sebagainya. Kemudian di 2022, 2023 ini periodenya investasi, dan katanya di 2024 ini saatnya memetik apa yang sudah dilakukan dari investasi. Ini PR buat kita gali ya. Ini maksudnya apa, saya juga masih bingung nih, karena nggak terlalu familiar dengan industri telco kekinian gitu ya. Jadi ini terlalu jelimet gitu ya untuk membahas si Telkom sebagai satu grup gitu. Kalau cuma seluler aja mungkin kita enak ya, kita ngelihat Telkomsel bandingin sama Indosat. Tapi Telkom ada satelitnya gitu ya, Telkom ada infrastrukturnya, ada propertinya, itu perlu waktu sendiri. Wah, ini kok investasi, ini masih yang ini judulnya masih yang ngebahas saham Persada nih nanti ya. Nah, strategi inisiatif. Jadi secara gelondongan bisnisnya Telkom itu sebagai satu kesatuan grup gitu ya, ini dibagi menjadi 5. Ada digital connectivity, digital platform, dan digital service. Nanti di sini masing-masing ada Telkomsel, IndiHome, ada infrastruktur, ada PSN. Mungkin PSN anak Telkom bukan ya? Lupa saya. Kayaknya anak Telkom deh. Dan macam sebagainya ya. Ada digital kok, Digiko. Nah, ini nih agak-agak bingung, bukan bingung ya, agak-agak awam kita ya. Terlalu apa ya? Terlalu emang menggurita gitu Telkom ini nih. Nah, ini adalah tren dari indeks saham-saham di infrastruktur. Jadi memang trennya turun ya, turun sampai di tahun kemarin, mungkin tahun sekarang juga turun terus. Nah, ini apakah yang nanti bisa balik atau enggak? Oke, secara sekilas sih mungkin secara bisnisnya belum bisa kita review banyak nih, baru sampai sini aja. Tapi yang penting konsep nabung sahamnya untuk Telkom dan Astra ini menarik ya. Nah, Astra sekarang harganya berapa nih? ASII di 4880. Oh ya, 4880 sini. Berarti potensi dividen untuk Astra 412 ya. Dividen finalnya berarti yieldnya kemungkinan 8%. Ini juga menarik ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Dia juga turun karena isu adanya mobil listrik. Jadi kalau Telkom kena Starlink, kalau si Astra kenanya oleh mobil listrik BYD dan Wuling mungkin ya. Apakah dia bisa rebound atau enggak? Karena Astra belum kedengeran ini ekosistem mobil listrik ya. Oke, mungkin itu aja biar kita prolog dulu buat PR di minggu depan ya, membahas mana saja saham-saham yang aman, kira-kira aman untuk dijadikan dividen income, gajian dividen di 2 bulan ke depan sampai Juli atau Agustus mungkin ya, masih ada. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan modal 300.000 perak kita belajar nabung saham buat kebebasan finansial. Wassalamualaikum.